Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar terkait siklus pengeluaran. Jadi di antara teman-teman semua, ada gak sih yang pernah makan biskuit Roma? Atau mungkin biskuit Better? Nah, produk-produk tersebut itu merupakan produk ciptaan PT Mayora Indah loh teman-teman. PT Mayora Indah merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman. Salah satu contoh produknya adalah biskuit dan kopi. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT Mayora Indah melakukan pembelian bahan baku dan kebutuhan produksi lainnya. Pembelian bahan baku dan produksi lainnya berkaitan dengan siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa dalam kegiatan operasional. Berikut merupakan siklus pengeluaran kredit dari PT Mayora Indah. Bagian gudang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan persediaan bahan baku demi memastikan seluruh kebutuhan produksi dapat terpenuhi. Jika dalam proses pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa stok bahan baku tidak mencukupi, maka bagian gudang akan segera menerbitkan dokumen purchase requisition sebanyak 3 lembar salinan. Dokumen tersebut kemudian didistribusikan dengan keterangan, lembar pertama dikirimkan ke bagian purchasing untuk menindaklanjuti pengadaan, lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi sebagai sumber informasi mengenai kebutuhan pembelian, dan lembar ketiga disimpan oleh bagian gudang sebagai arsip internal yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan tanggal. Setelah dokumen purchase requisition diterima oleh bagian purchasing, bagian gudang akan berada dalam tahap menunggu proses pelaksanaan pembelian serta pengiriman barang dari pihak supplier atau pemasok. Proses ini diakhiri dengan penyerahan dokumen receiving report dari bagian receiving kepada bagian supplier sebagai bukti validasi atas penerimaan dan pemeriksaan barang yang telah dikirimkan. Prosedur pengadaan pada bagian purchasing dimulai setelah diterimanya dokumen purchase request lembar pertama dari bagian gudang, di mana petugas akan langsung memeriksa detail kebutuhan barang yang diajukan. Langkah berikutnya melibatkan aktivitas pencarian supplier potensial, permintaan penawaran harga, perbandingan aspek harga serta kualitas, hingga pelaksanaan negosiasi secara langsung dengan pihak supplier. Setelah supplier yang dinilai paling sesuai dipilih dan disetujui, bagian purchasing akan menerbitkan dokumen purchase order sebanyak 5 lembar. Dokumen purchase order tersebut kemudian didistribusikan dengan rincian lembar pertama dikirimkan kepada supplier, lembar kedua ke bagian receiving, lembar ketiga ke bagian akuntansi, lembar keempat ke bagian keuangan, dan lembar kelima diarsipkan secara internal oleh bagian purchasing. Selanjutnya, bagian purchasing akan menerima dokumen receiving report dari bagian receiving sebagai konfirmasi atas barang yang telah datang. Pada alur pemenuhan pesanan, bagian supplier memulai prosesnya setelah menerima dokumen purchase order lembar pertama dari bagian purchasing, yang ditindaklanjuti dengan pembuatan invoice dan surat jalan. Setelah itu, supplier akan mengirimkan barang pesanan beserta lampiran dokumen invoice dan surat jalan tersebut menuju lokasi perusahaan pemesan. Alur distribusi dokumen pada tahap ini meliputi invoice dan surat jalan yang dikirimkan langsung ke bagian receiving, sementara dokumen purchase order lembar pertama diarsipkan secara mandiri oleh pihak supplier berdasarkan urutan tanggal. Bagian receiving menjalankan perannya setelah menerima dokumen purchase order lembar kedua dari bagian purchasing serta menerima fisik barang beserta lampiran dokumen invoice dan surat jalan dari bagian supplier. Petugas pada bagian receiving ini melakukan pemeriksaan fisik barang untuk mencocokkannya dengan spesifikasi purchase order yang dipesan. Jika ditemukan komponen barang yang tidak sesuai, maka bagian receiving akan melakukan retur barang ke pihak supplier. Sebaliknya, jika seluruh barang telah dipastikan sesuai, maka petugas akan membuat dokumen receiving report sebanyak 4 lembar. Distribusi dokumen tersebut meliputi lembar pertama dikirim ke bagian akuntansi, lembar kedua ke bagian purchasing, lembar ketiga ke bagian gudang, dan lembar keempat diarsipkan secara internal berdasarkan tanggal. Sementara itu, dokumen pendukung lainnya berupa invoice, surat jalan, dan purchase order, lembar kedua langsung diarsipkan bersama berdasarkan urutan tanggal. Prosedur pada bagian akuntansi dimulai ketika dokumen purchase requisition lembar kedua
purchase order lembar ketiga dan receiving report lembar ketiga telah diterima, yang kemudian akan dilakukan proses verifikasi dan pencocokan antar ketiga dokumen tersebut. Jika ditemukan ketidaksesuaian data pada dokumen tersebut, maka bagian akuntansi akan melakukan konfirmasi ulang pada bagian purchasing atau bagian receiving. Namun, jika seluruh dokumen dinyatakan sesuai, maka bagian akuntansi akan mencatat transaksi tersebut sebagai utang usaha. Langkah berikutnya adalah membuat voucher pembayaran, menginput data ke dalam kartu utang usaha, serta menerbitkan voucher pembayaran sebanyak 2 lembar. Untuk distribusi dokumen hasil proses ini, voucher pembayaran lembar pertama dikirimkan ke bagian keuangan dan lembar kedua diarsipkan berdasarkan tanggal. Sementara itu, dokumen pendukung seperti receiving report lembar ketiga, purchase order lembar ketiga, dan purchase requisition lembar kedua diarsipkan bersama berdasarkan urutan tanggal. Tahap akhir dari alur operasional pengeluaran berada pada bagian keuangan dan dimulai setelah diterimanya dokumen purchase order lembar keempat dan voucher pembayaran lembar pertama untuk dilakukan pemeriksaan masa jatuh tempo pembayarannya. Jika rencana pembayaran tidak disetujui, transaksi akan ditunda. Sebaliknya, jika proses pembayaran disetujui oleh manajemen, bagian keuangan akan mengeksekusi pembayaran dan menerbitkan dokumen bukti kas keluar sebanyak 2 lembar. Distribusi dokumen pada tahap akhir ini meliputi dokumen receiving report lembar pertama yang dikirimkan kepada bagian supplier, sedangkan lembar kedua diarsipkan berdasarkan tanggal. Dokumen pendukung transaksi lainnya, yaitu purchase order lembar keempat dan voucher pembayaran lembar pertama, juga diarsipkan secara teratur berdasarkan urutan tanggal, menandakan bahwa seluruh siklus pengeluaran kredit perusahaan telah selesai dilaksanakan. Dokumen yang digunakan dalam siklus pengeluaran PT Mayora Indah antara lain purchase requisition, purchase order, invoice, surat jalan, receiving report, voucher pembayaran, kartu utang usaha, dan bukti kas keluar. PT Mayora Indah Tbk menggunakan sistem ERP yang terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi untuk mendukung siklus pengeluaran kredit, mulai dari proses pembelian, penerimaan barang, pencatatan utang usaha, hingga pembayaran kepada supplier. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengendalian internal perusahaan. Selanjutnya ada risiko dan cara pengendalian internal. Yang pertama, melakukan akuntansi three-way matching. Lalu, PT Mayora menerapkan pemisahan tugas, dan yang terakhir, keuangan hanya melakukan pembayaran setelah dokumen memperoleh persetujuan. Coba deh bayangin, kamu kerja di bagian keuangan sebuah perusahaan besar, setiap hari harus ngurus pembelian, bayar utang, dan mastiin semua pengeluaran aman. Tapi, gimana kalau tiba-tiba biaya membengkak, data nggak sinkron, atau bahkan ada kesalahan pencatatan? Nah, pada bagian ini kita bakal bahas apa saja kelemahan dan rekomendasi dalam siklus pengeluaran PT Mayora Indah Tbk yang mungkin sering luput dari perhatian. Siap cari tahu? Yuk lanjut! Walaupun sistem udah berjalan, ternyata masih ada beberapa kelemahan. Pertama, biaya bahan baku yang fluktuatif dan kebutuhan produksi yang tinggi membuat pengeluaran sulit dikendalikan. Nah, yang kedua, meskipun sistem sudah terintegrasi, pengendalian biaya tetap perlu evaluasi rutin agar tetap efisien. Selain itu, liabilitas yang meningkat menunjukkan kewajiban perusahaan semakin besar dan perlu dikelola dengan hati-hati. Ditambah lagi, operasional yang kompleks meningkatkan risiko kesalahan pencatatan. Dan yang terakhir, koordinasi antar bagian yang belum optimal bisa menyebabkan perbedaan data dan proses jadi kurang efisien. Jadi, jelas ya, sistem saja tidak cukup. Pengawasan dan koordinasi tetap jadi kunci utama. Nah, setelah mengetahui berbagai kelemahan dalam siklus pengeluaran, lalu apa solusinya? Pertama, tingkatkan koordinasi antar bagian. Kedua, manfaatkan sistem yang lebih otomatis. Selanjutnya, lakukan pengecekan dokumen secara rutin serta perkuat pengawasan dan otorisasi transaksi. Selain itu, penggunaan dokumen digital dan evaluasi sistem secara berkala juga penting untuk meningkatkan efisiensi. Dengan langkah-langkah tersebut, siklus pengeluaran dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan mendukung kinerja perusahaan secara optimal. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.